Pembuatan video kali ini merupakan pembuatan video penyimbasan untuk memperoleh sertifikat BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA Angkatan 12. Dalam hal ini, pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ada 3 instrumen utama dalam asesmen nasional, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum, AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter itu untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar itu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ini merupakan diagram asesmen nasional. Ini yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen literasi membaca itu dengan tujuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Asesmen numerasi itu untuk memahami, mengaplikasi, dan tujuan dan manfaat asesmen nasional. Tujuan asesmen nasional itu yang pertama untuk perkembangan mutu dari waktu ke waktu, untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua itu untuk memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan itu untuk memantau kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi. Kalau dalam satuan wilayah itu antar sekolah negeri dan sekolah swasta. Kemudian kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua itu tentang pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga itu memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional itu yang pertama untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Yang berikut umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun di daerah. Yang berikut kriteria peserta asesmen nasional. Ini untuk seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihannya diambil sampel secara acak. Kemudian diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini merupakan bentuk soal daripada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ada soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang berikut pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Nah, laporan hasil daripada asesmen kompetensi minimum itu yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Nah, ini dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum itu kita harus tindaklanjuti untuk perubahan daripada strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi.
Nah, ini terdapat beberapa perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Yang selama ini kita lakukan itu hanya mengarah pada pembelajaran berbasis konten. Nah, ini ada 5 perbedaan. Perbedaan yang pertama itu, untuk pembelajaran berbasis kompetensi, itu dia berpusat pada kebutuhan. Kalau pembelajaran berbasis konten, dia berpusat pada materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi itu dia belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten itu dia hanya berpusat untuk cakupan materi. Yang berikut, dalam pembelajaran berbasis kompetensi, dia menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang berikut, yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi itu pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang berikut pembelajaran berbasis kompetensi. Itu dia orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan berbasis konten itu dia orientasi pada nilai akhir. Nah, yang berikut, ini merupakan segitiga belajar, yaitu antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Nah, apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid? Apa keterkaitan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar murid yang berkualitas? Nah, ini ada segitiga belajarnya. Dalam segitiga belajar ini terdapat pembelajaran, kurikulum, dan asesmen. Nah, dalam lingkaran ini, terdapat lingkaran kecil. Ini merupakan pengalaman belajar murid. Kemudian ada lingkaran besar ini, antara kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Yang berikut, asesmen itu seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai murid. Nah, tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai murid kita setinggi mungkin. Nilai murid menjadi sasaran kinerja, padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai murid. Peran pertama dan utama asesmen itu harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar ini membantu kita untuk dapat melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi daripada praktik pembelajaran. Nah, ini terdiri dari asesmen itu. Asesmen itu sendiri merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Nah, ini terdiri dari asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Yang berikut asesmen formatif, itu asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Yang terakhir itu adalah asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Nah, ini menyangkut pembelajaran. Itu serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas itu berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.
Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dan informasi dari kurikulum. Kemudian keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Nah, ini merupakan perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, kriteria pembanding itu adalah tujuan pembelajaran. Asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Yang kemudian jenjang pendidikan, asesmen nasional itu dia meliputi semua jenjang pendidikan, mulai dari SD dan seterusnya, sedangkan ujian nasional itu hanya SMP dan seterusnya. Untuk level siswa, asesmen nasional itu hanya diperoleh dari kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional itu tingkat akhir pada tiap jenjang. Perbedaan yang berikut itu adalah tentang subjek siswa. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti ujian nasional, itu merupakan asesmen nasional. Itu hanya diambil survei atau sampel. Sedangkan ujian nasional itu adalah sensus untuk mengambil semua siswa dalam mengikuti ujian nasional. Yang berikut model soalnya. Model soal itu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Sedangkan dalam ujian nasional itu dia pilihan ganda dan isian singkat. Nah, perbandingan yang berikut itu adalah sasaran penilaian. Kalau asesmen nasional itu dia mengukur kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional itu dia hanya mencakup penguasaan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir itu adalah metode penilaian. Untuk asesmen nasional itu dia menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Kalau ujian nasional itu dia hanya menggunakan computer based test, CBT, dan paper based test atau PBT. Nah, yang berikut Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional, berbagai respon pun muncul dari sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Apakah kebijakan ini hanya sekedar pengganti nama semata? Nah, menurut Anda, apakah asesmen nasional ini merupakan pengganti ujian nasional? Nah, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Nah, ini merupakan perbedaan atau perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional.